Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu guru hebat semuanya. Selamat Terima sore, kasih, Pak. terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di Zoom saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah bisa menyempatkan hadir di kegiatan Zoom saya. Tentu Bapak Ibu semuanya dalam kesibukan masing-masing, apalagi kita sedang memasuki ANBK, seperti kan ada yang sedang kegiatan IHT dan lain-lain. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bisa hadir di kegiatan ini. Baik Bapak Ibu semuanya, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, ada Bu Epa, Bu Herni, Bu Ijah, Bu Rahma, Bu Rini, Pak Wildan, dan Bu Dian. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan Zoom pada sore hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk masuk ke Zoom saya. Ini dalam rangka kegiatan Bapak Ibu semuanya. Kegiatan di pendidikan guru penggerak, khususnya di modul 1.4, yaitu budaya positif Bapak Ibu semuanya. Jadi kita itu harus memaparkan diseminasi Bapak Ibu semuanya materi yang kita telah pelajari kepada teman sejawat seperti itu. Dan saya secara khusus mengundang Bapak Ibu semuanya untuk sekedar mendengarkan, berbagi ilmu, wawasan, dan pengetahuan bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga di akhir kegiatan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, sekarang waktu sudah menunjukkan 15.10 menit. Saya langsung saja ke pembahasan, ke materi. Oke Bapak Ibu semuanya, apakah sudah terlihat slide yang saya share? Terlihat, Pak. Udah, Pak. Terlihat sudah Ibu? Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam modul 1.4 ini, aksi nyata ya, ada kesalahan penulisan, aksi nyata, harusnya aksi nyata. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif, Bapak Ibu semuanya. Budaya positif, mohon maaf, saya tidak menggunakan PPT ya, karena ketika PPT-nya dimasukkan ke Zoom ini, ternyata kata-katanya sedikit berubah, jadi menggunakan PDF. Jadi harus digeser-geser ke bawah Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Nah, di dalam budaya positif itu ada submateri-submaterinya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kesalahan penulisan kata. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi, Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga itu adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu yang selanjutnya yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, yang terakhir itu adalah restitusi segitiga restitusi, Bapak Ibu semuanya.
Dari keenam submateri ini, Bapak Ibu semuanya, ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Nah, budaya disiplin ini, Bapak Ibu semuanya, merupakan suatu kegiatan, Bapak Ibu semuanya, yang ada di lingkungan pendidikan kita, yang ada di ruang kelas kita. Kalau kita terapkan secara maksimal, Bapak Ibu semuanya, insya Allah ini akan bisa, sangat-sangat bisa malahan mah, untuk apa ya, intinya untuk memecahkan permasalahan dalam proses pembelajaran bagi siswa-siswa kita, Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, di selanjutnya di slide ini, ini ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Bapak Ibu, ini bisa diresapi di dalam hati kita masing-masing, tidak usah dijawab secara langsung, ini cukup diresapi saja ya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf sebentar, ini ada yang mau masuk. Sudah. Nah, itu dia pertanyaan pemantiknya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ini resapi saja oleh Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin ini kita PR-kan saja seperti itu ya Bapak. Langsung kita ke bawahnya lagi. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu semuanya. Oke. Bapak Ibu semuanya, dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kita sekarang akan bisa katakan permainan dulu nih ya. Coba kita tuliskan sesuatu yang kita anggap penting Bapak Ibu semuanya. Sesuatu yang kita anggap penting. Nah, yang kita anggap penting ini kita tuliskan, lalu kita masukkan ke kepalan tangan kita Bapak Ibu semuanya. Nah, kita kepalkan di tangan kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, pertanyaannya adalah siapa yang memegang kendali atau kontrol terhadap tangan kita? Itu pertanyaannya Bapak Ibu semuanya. Bisa diresapi ya, Kek? Siapa yang bisa memegang kendali terhadap kepalan tangan kita Bapak Ibu semuanya? Yang di dalamnya itu ada kertas Bapak Ibu yang sudah kita tuliskan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika kita meminta teman kita untuk membuka kepalan tangan kita, nah kita ambil contoh, kita suruh teman kita untuk membuka ini. Coba kamu buka ini. Teman kita mungkin akan menggunakan berbagai cara untuk supaya kepalan tangan kita ini terbuka, supaya kertas yang kita tulis tadi itu dapat dia ketahui. Bisa saja dia membujuk, bisa saja dia menggoda, bisa saja dia menghardik, mengintimidasi, bahkan mungkin memarahi Bapak Ibunya. Seperti itu. Nah, ini untuk kita resapi. Silahkan resapi di rumah kita agar kita memaknai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu semua. Langsung ke bawah lagi. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu kata Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, mohon maaf sebentar. Oke, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, Bapak Ibu semuanya. Jadi, perbuatan itu katanya memiliki suatu tujuan. Oke, kita langsung. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang nilai-nilai kebajikan, yang selanjutnya yaitu kita belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu semuanya, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata motivasi, kata hukuman, dan penghargaan. Itu sudah kita pelajari ya ketika di masa bangku kuliah. Nah, kalau restitusi itu apa? Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari ke depannya Bapak Ibu semuanya. Nah, kita pelajari dulu motivasi Bapak Ibu semuanya. Motivasi Bapak Ibu semuanya. Kita sudah tahu ya definisi motivasi. Saya sudah yakin gitu, Bapak Ibu sudah menguasainya. Ketika kita berada di sekolah, Bapak Ibu semuanya, berada di lingkungan peserta didik atau siswa kita itu memiliki motivasi Bapak Ibu semuanya untuk mencapai hal-hal dalam pembelajaran, dalam kegiatan sekolah Bapak Ibu semuanya. Ternyata motivasi itu terbentuk oleh 3 hal Bapak Ibu semuanya. Terbentuk oleh 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama, motivasi itu terbentuk hanya untuk menghindari hukuman. Siswa tiba-tiba termotivasi karena dia ingin menghindari hukuman, Bapak Ibu semuanya. Contohnya seperti apa? Ketika ada kegiatan pramuka misalkan seperti itu. Biasanya kan di pramuka itu anak-anak yang tidak menyukai pramuka itu kan biasanya mereka akan tidak mengikutinya gitu kan, tidak mengikutinya. Nah, ketika yang tidak suka pramuka ini tiba-tiba ikut kegiatan pramuka, ternyata dia seolah-olah hanya untuk menghindari hukuman. Misalkan saja gitu, hari berikutnya ia ditanyai oleh gurunya, "Kenapa kamu tidak ikut kegiatan pramuka?" Seperti itu, ya. Jadi mungkin anak tersebut mengikuti kegiatan itu karena seolah-olah tidak tidak mau dihukum atau menghindari hukuman. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Sehingga muncullah motivasi yang menurut saya itu terpaksa gitu, karena untuk menghindari hukuman. Baik Bapak Ibu semuanya, semoga bisa dipahami untuk motivasi menghindari hukuman ini. Yang kedua itu ada motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Saya ambil contoh lagi dalam kegiatan pramuka. Wah dia siswa itu sangat aktif sekali ya, mengikuti kegiatan pramuka, kegiatan lain-lain yang ada di sekolah, tapi sekedar hanya ingin mendapatkan penghargaan Bapak Ibu semuanya. Ia ingin dipuji, gitu kan. Ia ingin mendapatkan jabatannya di struktur pramuka misalkan, seperti itu. Jadi motivasinya terbentuk hanya untuk mendapatkan penghargaan Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu motivasi. Ini mungkin yang bukan mungkin ya, ini yang paling baik Bapak Ibu semuanya. Motivasi ini, dia ini seolah-olah ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Menjadi orang yang mereka inginkan. Misalkan kegiatan pramuka. Dia itu timbul motivasi intrinsiknya ya.
Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita, Bapak Ibu semuanya. Saya ingin kegiatan pramuka nih, gitu kan. Saya ingin mengikuti kegiatan pramuka karena saya ingin karakter saya terbentuk. Dia itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Apa yang dia inginkan, dia ingin terbentuk karakternya. Dia rajin mengikuti kegiatan pramuka, latihan contohnya, latihan mingguan contohnya seperti itu. Terus SKU, SKK-nya juga dia kerjakan. Terus setiap pelatihan dia antusias dan lain-lain sehingga terbentuklah karakternya, karakter yang yang kita inginkan Bapak Ibu semuanya. Nah, inilah dia Bapak Ibu semuanya daripada motivasi yang telah kita pelajari. Yang pertama itu adalah motivasi untuk menghindari hukuman, terus ada motivasi yang timbul hanya ingin mendapatkan penghargaan, dan motivasi yang kita inginkan, yaitu motivasi yang timbul dari motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu semuanya. Baik, semoga dipahami apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Langsung ke slide selanjutnya, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sebentar, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sebentar. Oke. Tadi kan kita sudah pelajari, Bapak Ibu semuanya ya. Kita sudah pelajari tentang motivasi. Nah, hari ini kita yang selanjutnya ya, hukuman, penghargaan, dan restitusi, Bapak Ibu semuanya. Hukuman, penghargaan, dan restitusi, Bapak Ibu semuanya. Oke, hukuman. Hukuman itu apa? Maksudnya daripada hukuman di sini adalah apa yang dimaksud hukuman tersebut. Hukuman, Bapak Ibu semuanya, itu adalah bersifat satu arah. Biasanya bersifat satu arah, Bapak Ibu semuanya. Hukuman kepada siswa itu bersifat satu arah. Biasanya yang membuat aturan itu adalah sekolah atau guru, dan siswa tidak dilibatkan. Dan spontan, biasanya spontan. Kalau hukuman itu biasanya spontan. Misalkan ada anak yang suka tidur di kelas gitu ketika pembelajaran, biasanya kan dia dibangunkan. Kita biasanya kan mengatakan bahwa kenapa kamu ketiduran? Karena kamu tadi ketiduran, tidak mengikuti kegiatan Bapak misalkan, kamu silahkan pergi ke toilet, basuh muka kamu, atau bentuk apa saja seperti itu. Selama tidak menggunakan fisik ya, Bapak Ibu semuanya. Biasanya seperti itu hukuman Bapak Ibu semuanya. Dan siswa tidak 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 mengetahui konsekuensinya seperti itu. Nah, itu bentuk hukuman. Biasanya hukuman itu bersifat satu arah Bapak Ibu. Sekolah saja atau guru saja yang membuatnya seperti itu. Yang kedua adalah konsekuensi Bapak Ibu semuanya. Konsekuensi ini terencana dan sudah disepakati. Terencana dan sudah disepakati Bapak Ibu semuanya. Konsekuensi ini biasanya yang membuat itu guru dan siswa. Telah disepakati Bapak Ibu semuanya dengan guru dan siswa. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah restitusi Bapak Ibu semuanya. Nah, restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi ini Bapak Ibu semuanya. Dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ini yang kita akan pelajari selanjutnya yaitu tentang restitusi Bapak Ibu semuanya. Jadi restitusi ini cenderung ke dalam masuk ke dalam perasaan seseorang Bapak Ibu semuanya.
dibandingkan hukuman, konsekuensi. Biasanya restitusi ini lebih mendalam lagi, lebih menjiwai lagi, Bapak Ibu semuanya. Nah, di slide selanjutnya kita akan pelajari tentang restitusi ini, Bapak Ibu semuanya. Baik, kita lanjut lagi, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini dia, ada beberapa contoh tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya sudah terlihat ya, ada tabel itu yang menggambarkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu semuanya. Di atas hukuman, di atas konsekuensi, di atas restitusi, itu ada tabel ke atasnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya bisa terlihat ya, ada identitas gagal, Bapak Ibu semuanya. Ada identitas sukses. Apa itu identitas gagal? Apa identitas sukses, Bapak Ibu? Ternyata identitas gagal itu adalah hukuman. Identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu semuanya. Kok bisa gitu kan? Oke, saya ambil contoh. Kita lihat di tabel yang pertama, Bapak Ibu semuanya. Identitas gagal atau hukuman. Ada di tabel pertama, hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Konsekuensinya apa? Kalau di konsekuensi, di tahapan konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Kalau di restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Seperti itu. Oke. Di dalam contoh yang ke-1 ini, saya akan coba jabarkan, Bapak Ibu semuanya. Di hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya, Bapak Ibu. Kok bisa gitu kan? Karena biasanya Bapak Ibu semuanya, anak yang sudah murid kita yang sudah tahu bahwa kita kalau dirinya paham bahwa dia saya sedang melakukan kesalahan, saya pasti dihukum nih. Biasanya Bapak Ibu semuanya dia akan menyembunyikan kesalahannya. Biasanya Bapak Ibu seperti itu. Misalkan saya kemarin di apa ya mendapatkan suatu permasalahan, ada anak yang mencuri, Bapak Ibu semuanya. Mencurinya memang tidak banyak gitu kan. Contoh kecilnya dia mencuri spidol temannya seperti itu. Ternyata anak tersebut gitu mungkin takut akan dihukuman gitu kan, akan hukuman dari kita gitu. Padahal kita tidak akan hukumnya gitu kan, justru kita akan membuat restitusi gitu. Tapi anak tersebut beranggapan bahwa saya akan dihukum gitu. Dia memang menyembunyikan kesalahannya, Bapak Ibu semua. Dia menyembunyikan kesalahannya. Mungkin takut karena kita akan hukum gitu. Padahal tidak. Nah, saya belajar betul dari permasalahan kecil tersebut bahwa memang hukuman itu akan mengarah ke mana? Yaitu murid belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena takut, takut dihukum, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau di konsekuensi kan sudah kita itu sudah sepakat, tadi kan sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya bahwa kita itu Bapak Ibu semuanya sudah ada kesepakatan, peraturan antara guru dengan siswa. Contohnya, kita harus menjaga keamanan di lingkungan kelas kita. Dalam menjaga keamanan itu kan tidak ada pencurian, misalkan seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau di tahap konsekuensi ini, anak itu akan belajar taat peraturan. Oh, saya kemarin sudah membuat kesepakatan dengan Bapak Guru, dengan teman-teman yang lainnya, bahwa di kelas itu harus menjaga keamanan. Salah satunya itu tidak boleh mencuri. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau di tahapan restitusi, Bapak Ibu semuanya, di tahapan restitusi ternyata murid atau anak belajar memecahkan masalah, Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, tentang restitusi ini. Jadi anak itu belajar untuk memecahkan masalah. Ada tahapan-tahapannya, Bapak Ibu semuanya. Ada tahapan-tahapannya. Seperti itu. Misalkan tahapannya, kenapa kamu kok mencuri gitu kan?
terus keyakinan apa yang telah kamu langgar, terus memperbaikinya bagaimana. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Akan kita arahkan anak tersebut kepada pemecahan masalahnya agar dia tidak mengulangi lagi, agar dia menjadi orang yang selalu memiliki budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Lanjut Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini yang selanjutnya itu kita akan membuat atau mempelajari keyakinan kelas Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu semuanya, kita sudah tidak asing dengan keyakinan kelas ya. Tapi kadang-kadang kita timbul nih pertanyaan. Kadang-kadang rancu gitu kan. Kadang-kadang rancu. Kadang-kadang rancu juga. Apa bedanya gitu? Keyakinan kelas, peraturan, kesepakatan Bapak Ibu semuanya. Oke. Di sini ada pertanyaan, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Kenapa tidak kesepakatan? Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Dari kedua pertanyaan itu intinya ke sana kan. Oke, kita akan jawab di slide selanjutnya Bapak Ibu semuanya. Oke. Bapak Ibu semuanya, peraturan itu lebih kepada tatanan Bapak Ibu semuanya. Lebih kepada tatanan. Kalau keyakinan itu cenderung ke kepercayaan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keyakinan kelas Bapak Ibu semuanya. Nah, di antara Bapak Ibu semuanya pasti sudah semua ya, mungkin semua sudah membuat keyakinan kelas. Kita sudah membuatnya, kita sudah pajang di tembok, di dinding, ya, sehingga bisa terbaca oleh anak-anak kita, anak murid-murid kita ya Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, keyakinan kelas memiliki tahapan Bapak Ibu semuanya. Tidak ujug-ujug kita membuat lalu kita tempelkan. Tidak seperti itu Bapak Ibu semuanya, ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kita bercurah pendapat dulu Bapak Ibu semuanya dengan siswa kita. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian inginkan untuk terjadinya budaya positif di kelas kita Bapak Ibu semuanya. Nah, yang kedua, kalau sudah bercurah pendapat dengan siswa, sudah masukan, sudah tertampung oleh kita gitu. Yang selanjutnya apa? Kita mencatat masukan Bapak Ibu semuanya. Kita catat masukannya. Mau berapapun ide yang timbul dari siswa-siswa kita, kita catat Bapak Ibu semuanya. Kita catat. Baik, yang ketiga adalah susun kalimat negatif menjadi positif Bapak Ibu semuanya. Susun kalimat negatif menjadi positif. Contohnya, oke, saya akan contohkan ya Bapak Ibu ya. Contoh, misalkan yang ada itu di kelas kita, misalkan yang lama itu kan tidak boleh berisik di kelas, tidak boleh berisik di kelas. Kita jadikan menjadi kalimat yang positif, Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama jaga ketertiban di kelas kita. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, tidak boleh berisik di kelas. Kalau kita jadikan menjadi kalimat yang positif, yuk kita jadikan kelas kita yang tertib, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu semuanya. Oke, yang selanjutnya, yang keempat, dalam pembuatan tahapan keyakinan kelas, itu meninjau ulang dan menyetujui Bapak Ibu semuanya. Jadi kita tinjau lagi
tinjau lagi, dan kalau sudah dirasa perlu perbaikan, kita perbaikan dalam mungkin susunan kalimatnya menjadi dari negatif menjadi positif, seperti itu. Kalau kita sudah meninjau ulang, ya kita setujui seperti itu Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya, ini keyakinan kelas. Contoh Bapak Ibu. Oke. Ini adalah contoh keyakinan kelas, ada yang kelas 1 dan ada yang keyakinan kelas 5 Bapak Ibu semuanya. Ini yang keyakinan kelas 1 Bapak Ibu semuanya. Contohnya yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kalimatnya sudah positif ya Bapak Ibu semuanya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu contoh keyakinan kelas di kelas 1 Bapak Ibu semuanya. Terus keyakinan kelas di kelas 5 Bapak Ibu semuanya. 1. Selalu bersikap positif. Selanjutnya, senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ini Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat contoh keyakinan kelas ini. Silakan Bapak Ibu semuanya kita buat di kelas, membuat keyakinan kelas agar tercipta budaya positif di kelas kita Bapak Ibu semuanya. Karena kalau terjadi budaya positif di kelas kita sebagai pendidik pun akan merasa sangat senang gitu. Karena karakter daripada siswa kita sudah terbangun. Semoga saja ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu semuanya ya. Karena kita menginginkan anak yang beriman dan bertakwa gitu. Kita menginginkan anak yang memiliki kebinekaan global, kritis, kreatif, mandiri Bapak Ibu semuanya. Itu yang kita cita-citakan selama ini. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia. Ternyata Bapak Ibu semuanya, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, ternyata ada pendalamannya lagi Bapak Ibu semuanya. Keyakinan kelas itu bisa dilakukan pendalaman. Bisa dilakukan pendalaman Bapak Ibu semuanya. Apa itu pendalamannya? Nah, di sini ada tabel T, ada tabel Y Bapak Ibu semua. Yang telah kita buat keyakinan kelas, kita bisa buat lagi, didalami lagi dengan tabel T atau tabel Y. Oke, dalam tabel T. Di tabel T, Bapak Ibu semuanya bisa dilihat di dalam slide. Itu ada misal apa ya, judulnya gitu kan di tabel T itu hormat Bapak Ibu semuanya. Hormat. Di hormat itu ada tampak seperti dan tidak tampak seperti Bapak Ibu semuanya. Tampak seperti Bapak Ibu semuanya datang tepat waktu. Yang tidak tampak seperti Bapak Ibu semuanya sering hadir terlambat. Kita bisa pahami ya Bapak Ibu semuanya. Tampak seperti datang tepat waktu ini siswa tersebut. Tapi tidak tampak seperti sering hadir terlambat Bapak Ibu. Seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu semuanya. Lalu ada contoh keduanya lagi di tabel T yang bekerja Bapak Ibu semuanya. Tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tekun bekerja dan menyimak guru. Yang tidak tampak seperti Bapak Ibu semuanya, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, yang tampak seperti itu yang baiknya, yang tidak tampak seperti itu yang kurang baiknya Bapak Ibu semuanya. Berlawanan, saling berlawanan. Nah, keyakinan kelas itu bisa di pendalaman, didalami lagi menjadi tabel T seperti ini Bapak Ibu semuanya. Kita bisa saja membuat keyakinan kelas, tempel, lalu kita buat lagi tabel T-nya, pendalaman dari keyakinan kelas ini, Bapak Ibu semuanya, seperti itu.
Kalau selanjutnya, kali tadi kan sudah belajar tabel T, kita sudah mempelajarinya, kita sekarang ke pendalaman yang selanjutnya, yaitu tabel Y, Bapak Ibu semuanya. Di tabel Y, Bapak Ibu semuanya, itu ada terdengar, Bapak Ibu semuanya. Terlihat, berperilaku, Bapak Ibu semuanya. Terdengar, terlihat, berperilaku. Seperti itu. Apa maksudnya ketika komponen tersebut terdengar, terlihat, berperilaku? Nah, di sini ada contohnya, Bapak Ibu semuanya. Pertama, terdengar. Satu orang berbicara. Itu kan terdengar ya. Satu orang berbicara. Contoh pendalaman keyakinan kelas yang berbentuk tabel Y yang terdengar, Bapak Ibu. Satu orang berbicara. Contoh bicaranya apa? Yuk, saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Seperti itu. Terima, tolong ya, seperti itu. Dan lain-lain, Bapak Ibu semuanya. Yang terlihat contohnya seperti ini. Berempati terhadap perasaan orang lain. Berempati terhadap perasaan orang lain. Itu kan terlihat, Bapak Ibu semuanya. Berempati terhadap orang lain. Dia terlihat sangat, misalkan berempati terhadap musibah yang terjadi pada temannya, seperti itu. Terus, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, seperti itu. Jadi kalau terlihat gitu kan, wah dia siswa kita ini memegang barang orang lain kalau sudah ada persetujuan dari pemiliknya, Bapak Ibu semua. Itu kan terlihat. Seperti itu. Dan banyak lagi contoh-contohnya, Bapak Ibu semuanya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, berperilaku, Bapak Ibu semuanya. Berperilaku. Oke. Oke, bisa kita lanjutkan. Yang berperilaku, Bapak Ibu semuanya, tersenyum ramah. Nah, itu kan terlihat ya, perilakunya tersenyum ramah. Lalu ada memberikan salam hormat, berjabat tangan, seperti itu ya. Itu kan terlihat. Lalu ada memberikan ruang bekerja, terus ada postur tubuh yang tenang, seperti itu. Itu kan berperilaku ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, di tabel Y ini ada terdengar, terlihat, berperilaku. Ini ada tabel T dan tabel Y ini adalah pendalaman daripada keyakinan kelas kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini dia yang selanjutnya, pendalaman keyakinan kelas yang selanjutnya. Ada guru tugasnya dan murid tugasnya, Bapak Ibu semuanya. Pendalaman keyakinannya kelas ini ada yang berbentuk guru tugasnya dan murid tugasnya, Bapak Ibu semua. Kita ambil contoh, Bapak Ibu semuanya. Guru tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Jadi berlawanan, Bapak Ibu semuanya. Guru tugasnya mendidik, murid tugasnya mencoba. Guru tugasnya menjawab pertanyaan, murid tugasnya menghasilkan yang terbaik dari diri. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Yang guru tugasnya dan murid tugasnya. Bisa dipahami Bapak Ibu semuanya. Lalu yang contoh kedua itu ada guru tugasnya bukan dan guru tugasnya bukan. Oh, ini salah tulis ya Bapak Ibu semuanya. Harusnya guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan, seperti itu. Nah, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti juga, Bapak semuanya.
Contoh kedua, guru tugasnya bukan memaksa kamu untuk belajar. Murid tugasnya bukan mengeluh. Itu Bapak Ibu semuanya. Dari ketiga pendalaman keyakinan kelas itu, Bapak Ibu semuanya, itu bisa didalami lagi menjadi beberapa pendalaman. Ada yang tabel T, ada yang tabel Y, ada juga yang guru tugasnya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Semoga penjelasan saya bisa dipahami Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang materi selanjutnya Bapak Ibu semuanya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu semuanya. Maaf, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa dilanjut. 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu semuanya. Yang pertama ada bertahan hidup Bapak Ibu semuanya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kesenangan dan kelima kebebasan. Saya akan coba jabarkan satu-satu Bapak Ibu. Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, contohnya itu bekerja ya Bapak Ibu semuanya. Contohnya adalah bekerja. Kita kan sebagai manusia punya kebutuhan untuk bertahan hidup ya Bapak Ibu semuanya. Itu bekerja. Seperti itu. Lalu yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia itu kan punya hati ya Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang kita juga ingin gitu, ingin dapat kasih sayang dan diterima di komunitas kita gitu kan, diterima di sekolah kita, diterima di siswa gitu, diterima di masyarakat dan lain-lain. Nah itu adalah kebutuhan yang kedua, itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan yang ketiga Bapak Ibu semuanya. Salah satunya itu kebutuhan kompetensi Bapak Ibu semuanya. Kita sebagai pendidik perlu penguasaan nih Bapak Ibu. Apalagi penguasaan misalkan pedagogik, penguasaan tentang administrasi pendidikan, tentang teori-teori pembelajaran dan lain-lain gitu, tentang kurikulum gitu kan. Contohnya apa? Kita kan perlu penguasaan ya. Contohnya kita kan sering mengikuti webinar-webinar yang sering diadakan gitu, baik yang berbayar maupun yang gratis seperti itu. Itu kan salah satu kebutuhan penguasaan kita terhadap ilmu pengetahuan ya Bapak Ibu semuanya. Baik, yang selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan kita untuk kesenangan. Jelas ya Bapak Ibu semuanya, karena kesenangan ini kan menurut saya ini perlu ya bagi kita semua, karena eh, kita sebagai manusia gitu. Jadi perlu perlu untuk sebuah kesenangan gitu Bapak Ibu semuanya. Karena kita ini kan kadang-kadang sibuk bekerja, kadang-kadang sampai eh, apa ya, bekerja sampai kelelahan seperti itu. Kita kan butuh refleksi gitu kan, relaksasi dan lain-lain gitu kan. Itu kan suatu kesenangan ya Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir itu kebebasan Bapak Ibu semuanya. Kebutuhan kita untuk kebebasan. Kita bebas untuk menyampaikan pendapat, kita bebas untuk mengekspresikan apa yang kita inginkan, kita bebas berkreasi yang sesuai yang kita inginkan, selagi itu tidak melanggar norma atau aturan yang berlaku, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu Bapak Ibu semuanya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan Bapak Ibu semuanya.
Yang selanjutnya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini tadi kan kita sudah belajar tentang hukuman, Bapak Ibu ya, konsekuensi dan restitusi. Nah, materi selanjutnya ini kita akan belajar tentang restitusi, 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu semuanya. Ternyata kita punya 5 kontrol guru kepada siswa kita, Bapak Ibu semuanya. Oke, yang pertama, kita ini sebagai penghukum, Bapak Ibu semuanya. Sebagai penghukum. Nah, bagaimana sih seorang penghukum itu? Ini terlihat dari kata-kata kita, Bapak Ibu semua. Contoh, kita melihat siswa kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu semua. Karena kita posisi di nomor 1, kita ini penghukum, maka kata-kata pun itu akan terlihat, Bapak Ibu semua. Contohnya, patuhi aturan yang saya buat. Patuhi aturan yang saya buat. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Kalimat yang keluar dari gelisahan kita itu. Contohnya, patuhi aturan yang saya buat. Seperti itu, Bapak Ibu. Yang kedua adalah pembuat posisi bersalah, Bapak Ibu. Pembuat posisi bersalah. Nah, seperti apa yang pembuat posisi bersalah kepada siswa itu? Contohnya, Bapak sangat kecewa beberapa kali, ya, gimana coba? Seperti itu kan. Jadi kita itu membuat rasa kecewa kepada siswa kita ketika siswa kita melakukan kesalahan. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Ketik contoh gitu kan, ketika siswa kita terlambat, Bapak kecewa, kamu sering terlambat. Jadi dalam diri siswa itu akan bersalah, Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, teman. Yang ketiga, teman. Contoh siswa kita terlambat. Nah, ayolah bantu Bapak, gitu kan. Kamu jangan terlambat lagi. Nanti Bapak dimarahi oleh kepala sekolah, seperti itu. Itu posisi teman, Bapak Ibu semuanya. Lalu yang keempat itu ada pemantau, Bapak Ibu semuanya. Nah, apa yang dimaksud dengan pemantau? Contoh kalimatnya yang keluar dari lisan kita ketika menghadapi siswa kita yang sedikit bermasalah, gitu kan. Contoh yang terlambat tadi, gitu kan. Kamu tahu tidak peraturannya apa? Kalau kamu terlambat masuk ke sekolah atau masuk ke kelas. Nah, itu Bapak Ibu semuanya dalam posisi pemantau. Kalau kita memposisikan sebagai pemantau, Bapak Ibu semuanya. Yang kelima adalah manajer, Bapak Ibu semuanya. Yang manajer ini, jadi kita memecahkan masalah dengan siswa itu secara bersama, Bapak Ibu semuanya. Secara bersama dengan murid. Kita akan gali terus kenapa dia sampai begini, 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 Bapak Ibu semuanya. Dan pada ujungnya kita akan ke keyakinan kelas, Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Jadi, di restitusi 5 posisi kontrol ini, ada penghukum, pembuat posisi bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer, mana yang terbaik bagi kita, Bapak Ibu semuanya. Yang terbaik itu adalah yang manajer, Bapak Ibu. Karena kita akan memecahkan masalah siswa itu secara bersama dengan murid. Dengan murid, Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Baik, itu untuk restitusi 5 posisi kontrol, Bapak Ibu semuanya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, segitiga restitusi. Yang selanjutnya itu adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu semuanya.
segitiga restitusi Bapak Ibu semuanya. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini adalah eh, pendalaman daripada restitusi Bapak Ibu semuanya. Kalau tadi kan posisi 5 kontrol kita gitu kan. Nah, kalau yang ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu semuanya. Segitiga restitusi itu punya tahapan Bapak Ibu semuanya. Punya tahapan. Nah, sebelum ke materi Bapak Ibu semuanya, di dalam segitiga restitusi ini kalau kita terapkan, benar-benar terapkan di sekolah kita, di kelas kita, untuk memecahkan masalah siswa ini luar biasa Bapak Ibu semuanya. Jadi pada intinya kita menanyakan permasalahan siswa, lalu kita kaitkan lagi dengan keyakinannya, lalu ke depannya siswa tersebut mau apa. Intinya siswa itu kan berubah dari dalam dirinya Bapak Ibu semuanya, dari secara intrinsik Bapak Ibu, dari dalam diri dia sendiri gitu kan. Ini bagus sekali Bapak Ibu kalau kita memang menerapkannya. Baik, segitiga restitusi itu memiliki tahapan-tahapan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Bapak Ibu bisa terlihat di segitiga restitusi, itu ada menstabilkan identitas Bapak Ibu semuanya. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Ada validasi tindakan yang salah Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu semuanya. Menanyakan keyakinan. Nah, oke, kita akan bahas yang menstabilkan identitas. Yang pertama Bapak Ibu semuanya. Kita ambil contoh Bapak Ibu semuanya. Ada anak yang berkelahi misalkan dengan temannya. Nah, kita panggil gitu kan. Biasanya kita kan posisikan berhadapan dengan siswa tersebut. Kita di sini misalkan siswa kita di depan, pasti kita tanyakan. Nah, ditanyakan itu dalam segitiga restitusi itu ada tahap-tahapannya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, menstabilkan identitas Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bisa saja kepada siswa kita gitu kan, oke, yang berkelahi itu bukan hanya kamu saja gitu. Lalu pertanyaan kedua, kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Seperti itu. Terus kalau sudah menstabilkan identitas Bapak Ibu semuanya, kita naik ke validasi tindakan yang salah. Kita validasi ya tindakannya yang salahnya itu. Yang pertama ada pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Contoh tadi kan siswa kan berkelahi. Alasan kamu apa tadi berkelahi kan? Dia pasti akan memaparkannya tuh. Mungkin saja dia alasannya, Pak, kemarin saya diejek, misalkan disebutin nama bapak saya gitu kan. Saya marah, Pak. Lalu saya berkelahi dengan dia seperti itu. Dia kan akan timbul gitu kan jawaban-jawaban seperti itu. Lalu di validasi tindakannya salah, kalau sudah kita menanyakan alasannya, kita tanyakan lagi pertanyaan selanjutnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira seperti ini. Ada tidak cara efektif selain berkelahi? Gitu kan? Seperti itu. Ini anak akan berpikir nih, ada tidak ya kalau saya tidak meladeni dia gitu kan, meladeni teman saya yang selalu mengejek bapak saya misalkan gitu kan, menyebut namanya seperti itu. Dia itu kan berpikir, oh iya, mungkin saya akan mencoba untuk menghindari lah kalau lain waktu mungkin akan melaporkan kepada bapak ibu guru gitu kan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan bapak ibu, menanyakan keyakinan. Tahapan restitusi yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan bapak ibu semuanya. Tadi kan kita sudah buat tuh keyakinan kelas. Siswa ini berkelahi gitu kan. Tadi stabilkan identitas sudah, validasi tindakan yang salah juga sudah ditanyakan gitu kan. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Oke, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Mungkin siswa itu akan menjawab, menjaga ketertiban, Bu, kan? Seperti itu. Atau menjaga ketertiban, Pak, seperti itu kan.
Kalau sudah kita tanyakan keyakinan yang dia langgar seperti itu, yang telah kita sepakati, kita ke pertanyaan berikutnya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan kepada siswa kita. Mungkin siswa kita akan menjawab, Bu, sebenarnya saya ini tidak mau berkelahi dengan dia, Bu. Tapi dia kan selalu mengejek nama bapak saya gitu. Saya kesal, Bu, gitu kan. Nah, kita tanyakan lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sebenarnya saya ingin menjadi orang yang eh, apa ya namanya? Orang yang tidak membuat keributan, tidak yang tidak membuat eh, kelas menjadi tidak nyaman seperti itu pasti akan eh, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi siswa kita itu Bapak Ibu semuanya. Sehingga siswa kita itu akan menjawab eh, pada hal-hal yang tadi saya katakan Bapak Ibu semuanya. Jadi pada intinya pertanyaan terakhir itu begini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah ini di segitiga restitusi ini ada tiga eh, tahapan, menstabilkan identitas Bapak Ibu semuanya, lalu validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Jadi bertahap Bapak Ibu semuanya. Jadi bertahap, berjenjang sehingga kita bisa bisa secara utuh mengetahui permasalahan yang ada pada diri siswa kita, Bapak Ibu semuanya seperti itu. Bahkan sampai ke memecahkan masalah tersebut, sampai ke dalam apa ya, ke dalam lubuk hati ya kalau kita sebutkan hati siswa kita itu sampai kita tanyakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kalau kita jalankan segitiga restitusi ini, kalau secara benar-benar kita dalami, insya Allah Bapak Ibu semuanya permasalahan yang ada di kelas kita akan terselesaikan tanpa hukuman Bapak Ibu semuanya seperti itu. Nah tadi kita sudah pelajari materi-materi ya, yang saling berkaitan dari nilai-nilai budaya positif, nilai-nilai kebajikan gitu kan, lalu kita ke motivasi, ke hukuman, ke konsekuensi, ke restitusi, lalu kita juga mengenal 5 kebutuhan dasar manusia, lalu kita membuat keyakinan kelas, lalu kita lanjut lagi ke 5 posisi kontrol guru gitu kan, lalu yang terakhir adalah segitiga restitusi Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah ya Bapak Ibu semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila penjelasannya mungkin kurang dimengerti gitu kan. Mungkin ada tindakan apa ya, ucapan saya yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya gitu kan. Terus tadi beberapa kali ada sedikit gangguan juga. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Zoom ini. Sama-sama, Pak. Oke Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup mungkin Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan, silakan. Bisa dibuka mikrofonnya Bapak Ibu semuanya. Atau ditulis saja di komentar. Silakan Bapak Ibu semuanya. Oke, saya ini dulu ya. Stop share dulu. Boleh bertanya, Pak? Oh, silakan Bu. Dengan Ibu Rahma. Maaf, saya punya murid yang sangat bandel. Sudah
segitiga restitusi udah, 5 posisi kontrol udah, tapi tetap aja tetap bandel pas di segitiga restitusi ya. Iya Bu, maaf mau nggak akan sekali-kali lagi, tapi ternyata besoknya Mengulangi lagi ya Bu ya. mengulang lagi. Nah, terima kasih Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu. Oke, tadi pertanyaannya kurang lebihnya seperti ini, bahwa kita sudah melakukan segitiga restitusi, anak itu mengulang-ulang terus. Nah, kemarin juga pas kelola karya kita bahas Bu ini sebenarnya gitu. Nah, yang pertama mungkin saya bisa mengasih solusi ya Bu. Disitulah kesabaran kita Bu sebagai guru gitu kan ya. Kita harus memahami bahwa karakter setiap murid itu berbeda-beda ya Bu ya. Mungkin kita dengan kesabaran terus Bu diulang-ulang, terus diulang-ulang. Nah, karena karakter itu kalau tidak salah ada tahapannya Bu. Untuk mencapai karakter itu ada tahapannya Bu. Karakter itu yang pertama harus diajarkan. Harus diajarkan. Yang kedua harus dibiasakan. Yang ketiga menjadi konsisten. Yang keempat menjadi kebiasaan. Yang kelima menjadi budaya. Yang terakhir itu menjadi karakter Bapak Ibu semuanya. Memang ada tahapannya seperti itu. Terus kalau sudah kita melakukan 5 posisi kontrol, misalkan kita sudah melakukan yang tahapan manajer gitu kan. Terus kita juga sudah membuat restitusi yang segitiga itu masih mengulanginya lagi. Kalau menurut saya kita itu memang harus sabar, Bu. Harus sabar, terus kita ulangi-ulangi lagi. Ulangi-ulangi lagi. Dan kalau kita lihat di segitiga restitusi itu kan yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita kan di awal saja kita sudah tahu misalkan kenapa kamu melakukan hal tersebut gitu kan. Terus di validasi tindakan yang salah, dia kan bertanya kan, "Oh Pak, saya melakukan ini, alasannya seperti ini," gitu kan. Lalu kalau kita lihat di eee, menanyakan keyakinan, keyakinan apa yang telah kamu langgar hari ini gitu kan. Seperti itu, Ibu. Jadi pada intinya karakter itu ada 6 tahapan, Bu. Yang pertama itu harus diajarkan, dibiasakan, menjadi konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi budaya, menjadi karakter. Jadi menurut saya terus diulang-ulang, Bu. Dengan kesabaran tentunya, Bu. Karena kita sebagai guru itu kan ya luar biasa ya, Bu, ya. Kita mendidik calon-calon penerus bangsa ya, Bu, ya. Tentunya kita juga dengan doa ya, Bu, ya. Karena kita kan tadi kan kita sudah lihat gitu kan. Jadi tugas murid itu kan mencoba ya, Bu, ya. Mencoba dalam artian mencoba berbuat baik. Mungkin siswa kita itu perlu tahapan untuk menyadari kesalahannya. Perlu kesabaran bagi kita untuk terus membuat siswa itu menyadari kesalahannya. Seperti itu, Bu. Baik, Bu, bagaimana? Ya, terima kasih Bapak hatur nuhun. Bu, sama-sama. Oke, yang lainnya mungkin yang ditanyakan? Mohon maaf Bapak Ibu semuanya banyak sekali gangguannya ya. Mohon dimaafkan. Oke, Bapak Ibu semuanya, silakan yang tanyakan. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu semuanya, saya akhiri saja ya Bapak Ibu semuanya. Sebelum diakhiri, saya benar-benar mengucapkan rasa terima kasihnya Bapak Ibu semuanya. Rasa terima kasihnya telah hadir dalam undangan Zoom saya. Ini luar biasa sekali. Di tengah kesibukan kita masing-masing Bapak Ibu semuanya. Saya menyadari betul gitu kan. Bapak Ibu semuanya sedang sibuk-sibuknya sekarang dan masih menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan Zoom yang saya laksanakan. Terima kasih pada Pak Angga, Ibu Dian dari Channel 2,
Bu Epa, Pak Sama-sama. Pak Ibu Herni, Bu Iis, Ibu Ijah, Ibu Ina, Pak Irfan dari Paniis, Ibu Lucy, Bu Rahma, Bu Rini, Pak Rija ini dari SD Wangkelang. Terima kasih Pak. Terus semangat ya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Baik Bapak Ibu guru semuanya, sebelum kegiatan kita tutup, kita berdoa dulu. Semoga apa yang saya sampaikan kita dapat ambil pelajarannya Bapak Ibu semuanya. Anggap saja ini sebagai sharing Bapak Ibu semuanya bagi kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita, di kelas kita pada khususnya, pada umumnya di sekolah seperti itu Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri kegiatan ini, kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa keluar. Terima kasih. Terima kasih, maaf sudah mengganggu waktunya. Sama-sama Pak, izin keluar. Ya Bu, silakan Bu.